Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Ibu Dr. Vivit F. Argarini yang telah bergabung bersama kami. Yang kami hormati di grup ini ada juga Bapak Budi Sucipto, Wakil Rektor 3 Universitas Pertamina. Dan di meeting Zoom ini juga ada dosen pengampu. Selamat datang Pak Budi. Ada pula dosen pengampu mata kuliah PR, Ibu Vivi Farlina. Oke, di sesi siang hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Vivit. Dari Ibu Vivit terkait public relations, effective communication in public relations, yang akan ditayangkan juga langsung via Instagram Live Universitas Pertamina. Sebelumnya saya akan membacakan susunan sesi pada siang hari ini. Sesi pertama adalah pembukaan. Pembukaan adalah pengantar dari Ibu Vivi Farlina selaku pengampu mata kuliah Public Relations. Dan selanjutnya akan langsung diisi oleh Ibu Vivit terkait effective communication in public relations. Dan kemudian sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Jadi, jika teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom chat. Selain itu, untuk teman-teman yang online di Instagram Universitas Pertamina, bisa pula menuliskan pertanyaan di kolom chat Instagram Universitas Pertamina. Hari ini akan ada hadiah sebanyak 10 buku, gitu ya, karya Ibu Dr. Vivit F. Argarini. Oke, untuk sesi pertama langsung saja saya persilahkan Ibu Vivi Farlina untuk membuka sesi. Baik, terima kasih Pak Hadi. Ibu Vivit, selamat siang. Selamat siang, Ibu Vivi. Ya. Siang, Bu. Selamat Ya. siang, Bu. Selamat siang, adik. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat siang, Bu. Setelah hari ini beberapa mata kuliah online kembali, sekarang kita kuliah kembali. Kita coba mendapatkan sharing langsung dari seorang praktisi yang luar biasa. Pasti sudah banyak tahu ya mengenai Ibu Vivit. Beliau punya pengalaman yang luar biasa saat memimpin majalah Aneka Yes. Ibu Vivit ini juga kalian kalau buka di websitenya Bu Vivit juga seorang motivator, education counselor, media dan communication expert. Jadi pengalaman PR-nya pasti luar biasa sekali. Ibu Vivit, terima kasih banyak sudah bisa bergabung di kelas public relation. Kami harapkan bisa sharing pengalaman yang luar biasa. Seperti yang tadi sudah disampaikan juga bahwa kami di sini di kelas public relation adalah mahasiswa angkatan 2018. Jadi selain ilmu yang sudah kami dapat, kemudian kami juga sudah melakukan kunjungan industri, kami ingin ada sharing langsung dari praktisi. Tentunya terkait dengan ke-PR-an, bagaimana memformulasikan program kerja, kemudian menangkap tren, perkembangan sosial, mengintegrasikan semua aktivitas organisasi di ranah digital saat ini. Semoga dalam waktu berikutnya kami punya banyak sharing informasi, sharing wawasan, sharing pengalaman dari Ibu Vivit. Begitu saja Ibu Vivit, silahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, Pak Hadi, Pak Budi, Bu Vivi, dan adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Salam sehat batin dan lahir untuk kita semuanya, ya. Duluan batinnya. Kenapa? Apa? 1 bulan ya, 1 bulan di rumah saja, work from home, study from home ya. Mungkin awal-awal minggu pertama, minggu kedua masih excited, wah seru nih, semuanya serba online, wah seru nih, kayaknya tidak beraktivitas di luar gitu ya, karena sesuatu yang baru pasti dinikmati. Tapi lama-lama udah minggu ketiga, minggu keempat, pasti ada kebosanannya, benar nggak? Udah mungkin di titik, ngapain lagi ya, gitu. Jadi, baik sekali, saya sangat senang diajak oleh
Universitas Pertamina untuk berbagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi kiat-kiat nanti ya, tips-tips ya. Karena jujur kalau bicara public relations, wah ini langsung ke pokoknya nih, tapi nggak bisa langsung jawab ya, karena kita kan ada delay nih. Kalau bicara public relations, kalau saya tanya ke adik-adik, ke anak-anak mahasiswa, apa sih keyword-nya tentang public relations itu tuh penting loh. Apa tuh keyword? If you're talking about public relations, there's one powerful word. What is that? Wah, gimana tuh caranya ya? Nggak bisa ya, karena ini mesti ada delay-nya ya. Oke, saya bertanya, saya jawab saja nggak apa-apa, karena nanti kita akan ada sesi Q&A. There's one powerful word bicara public relations adalah image. Kesan, image, ya, citra. That's the powerful word yang saya selalu sampaikan ke teman-teman di lapangan gitu ya, PR officials, bahwa kesan, citra itu embedded gitu ya, nempel di diri kita. Jadi belum masuk ke materi yang saya sampaikan. Cuma yang pertama saya perlu ingatkan ke mahasiswa, bicara PR adalah your head to toe. Dari ujung ke ujung. Verbal dan non-verbal itulah quote-unquote kerjaan kita sebagai individu yang bergerak di bidang public relations. Ya. Sebelum kita melangkah ke bagaimana interaksinya, bagaimana aplikasinya, tentu kita paham bahwa komunikasi itu ada verbal, ada non-verbal. Ya kan? Ada lisan, ada tulisan. Nanti adik-adik, saya yakin juga mungkin di kelas Ibu Vivi, sudah terbiasa menulis suatu, entah itu berita, entah itu pengumuman, entah itu macam-macam. Menulis itu beragam. Ya kan, ada memo, ada membuat PowerPoint, ada membuat report, ada membuat rilis nanti. Adik-adik di UP belajar untuk membuat press release. Belajar membuat undangan untuk media. Karena bicara media nowadays, beda seperti waktu saya zaman di era 90-an atau tahun 2000-an. Sekarang semua orang menjadi media. Ya kan, bagaimana caranya kita bisa mempositioningkan diri bahwa sebagai PR officer, sebagai PR official, sebagai PR professionals, kita tahu medium apa, medium, ya, alat yang kita gunakan untuk convey our message, untuk menyampaikan pesan kita kepada khalayak, seperti itu. Jadi saya ulangi, kalau bicara public relations, kita bicara tentang image, kita bicara tentang citra, kita bicara tentang head to toe appearance kita bicara tentang verbal non-verbal yang kita lakukan. Ya, PR ada internal, ya kan, kalau bicara fungsi internal ada eksternal. Bagaimana kita mempunyai hubungan ya terhadap sesama yang ada di perusahaan itu, ataupun hubungan eksternalnya, bisa government, bisa media, bisa klien, produk, dan segala macam. Ya, saya lanjut lagi. Jadi, kalau bicara bagaimana cara kita berinteraksi, ini kita kan bicara interpersonal. Ya kan, seorang PR wajibnya tahu siapa yang sedang di-handle, let's say misalnya. Ya kan, teman-teman punya nanti pada saat semester 7, saya yakin ada tugas atau ada mata kuliah yang namanya internship atau magang. Ya kan? Oke, magang di perusahaan A, entah itu BUMN, entah itu FMCG ya, fast moving consumer goods, atau magang di artis, katakanlah gitu ya, sebagai publicist, sebagai PR person. Berarti kan adik-adik bekerja menjaga si citra dari sosok ini, let's say misalnya. Ya, karena sekarang dunia itu sangat-sangat apa ya, dynamic gitu, dinamis banget gitu.
yang tadi saya katakan, sekarang semua orang sudah bisa menjadi medianya sendiri-sendiri. Ya kan, saya nggak mau bicara sosok A, sosok B, sosok C, tapi kalau adik-adik sekarang pasti tahulah, oh iya ya saya follow si A, oh iya ya saya follow si B. Aduh, dulu tuh kayaknya image-nya kurang bagus loh, tapi sekarang kok dia kayaknya asik banget ya, oh berarti dia pinter dong rebranding diri. Nah, kita nanti ada tuh konteksnya PR-ing dengan branding, self-branding, personal branding. Nah, itu satu mata kuliah sendiri ya. Tapi intinya, balik lagi, kita bicara PR adalah bicara image, bicara citra. PR itu bisa ada internal, ada external. Lalu konteks PR itu juga kita wajib tahu dan master in writing bagus, terus verbally juga bagus. Nah, itu saya rasa harus dimiliki oleh mereka yang memang mau berkecimpung di dunia PR. Ya, nah sebenarnya ada latihannya, tapi karena kita bertemu maya memang agak susah kalau waktunya juga kan terbatas. Jadi saya biasanya sebelum masuk ke interaksi Q&A, saya minta audience atau peserta workshop atau peserta training belajar memahami tentang personal SWOT. Karena sebelum kita interpersonal, sebelum kita berinteraksi dengan orang lain, kita mencoba untuk memahami diri sendiri. Ya, intrapersonal, personal SWOT. SWOT itu strength, weakness, opportunity, sama threat. Aku sebenarnya senangnya itu ngerjain DIY gitu ya, do it yourself misalnya gitu ya. Tapi nggak pede misalnya gitu kan, nggak pede untuk mengupload apa yang sudah aku lakukan di DIY ini gitu misalnya. Padahal ketika sekarang ini remaja atau anak-anak muda sudah diberi kesempatan seluas mungkin untuk menggunakan teknologi, itu bisa menjadi salah satu tools untuk mem-PR-kan diri. Nah, balik lagi, PR-ing yourself. Apa yang membedakan adik-adik di sini 50 atau 60 mahasiswa Universitas Pertamina majoring in public relations? Apa yang membedakan si A, si B, si C dengan yang lainnya? Oh, ternyata mahasiswa yang dari katakanlah Sumatera Barat, dia tidak hanya jago nulis loh, tapi ternyata dia juga suka masak, misalnya kayak gitu. Oh, oke. Jadi dia bisa menggunakan tools yang teknologi sekarang berikan, apapun itu, sosial media dan segala macam, untuk PR-ing dirinya sendiri. Ya, jadi banyak cara, ya, banyak cara untuk kita mengutilize, menggunakan semaksimal mungkin tools yang sekarang ini dimudahkan, apapun kita bisa, ya, asalkan kita tahu dan kita planning. Oke, kita mau mem-PR-kan diri kita seperti apa, tools-nya apa, terus tahapannya seperti apa, goals-nya apa, dan segala macam. Nah, balik lagi. Sebenarnya saya ada latihannya, seperti yang saya sudah sampaikan ke Pak Ahadi dan Bu Vivi. Jadi, penting untuk teman-teman mahasiswa Universitas Pertamina, ketika kita sudah belajar mata kuliah PR, kita mencoba sebaik mungkin untuk bisa menulis baik. Menulis baik itu artinya paham menulis bahasa Indonesia yang baik, yang benar gitu. Yang komunikatif. Karena bahasa PR itu juga harus mudah untuk dipahami. Selain tadi memberikan image baik terhadap apa yang sedang diemban olehnya gitu, baik itu company ataukah individu dan segala macam. Jadi seorang PR itu harus piawai menulis. Waduh, gimana itu ya? Jadi memang ini salah satu kuncinya. Saya boleh sedikit curhat ya, curhat. Begini, pernah saya baca di satu media massa gitu ya, dicari seorang PR, ya, tinggi badan 170 cm atau 165 cm untuk perempuan, terus langsing, terus cantik gitu. Itu saya
pernah baca gitu ya, dicari PR officers gitu ya, penggawa PR untuk gini-gini. Terus saya batin dong, saya bilang gini, ini perusahaan nyari PR apa nyari frontliners gitu, like the sales promotion gitu kan? Karena seorang PR itu ya KPI-nya harus bisa menulis, ya karena dia nanti akan menerjemahkan, menyampaikan kepada khalayak luar, ya external communication tadi apa yang diembannya gitu. Jadi saya bilang gini, waduh, ini kok requirement-nya lucu ya, maksudnya ketentuannya kok lucu ya, nggak ada tuh dibilangnya di situ mampu menulis yang baik gitu loh, malah physical gitu. Saya rada-rada, kok ini begini ya gitu. Jadi balik lagi kalau saya sampaikan, teman-teman ya bicara PR, yuk kita coba yuk untuk menulis yang baik. Sesimpel nih saya cerita dikit ya. Sesimpel ketika kita ya orang Indonesia harus paham mengetahui perbedaan penggunaan kata dikontrakan, dibeli, di mana, di sana, disembunyikan, di samping, di bawah. Nah, itu kan basic. Itu adalah pelajaran yang sangat mendasar gitu. Saya suka geli sendiri dalam arti itu, loh kok begini ya? Dapat surat dari seorang yang katanya PR officer katakanlah, atau mereka bergerak di bidang relations gitu. Karena menulisnya aja belum bisa gitu. Ya, prefix, infix, suffix, preposition. Nah, itu sesimpel itu aja. Karena itu semua akan menjadi atau meng-create image gitu. Waduh, ini kesannya bagaimana ya nulis yang sesimpel itu aja salah, apalagi dia membuat suatu, let's say misalnya company profile perusahaan, atau membuat siaran pers perusahaan, mengundang media misalnya, waduh, kok nulis aja salah, ya misalnya kayak gitu. Jadi sesimpel dia harus bisa menulis yang benar gitu. Kalau baik atau buruk sambil berjalannya waktu, latihan. Tapi memahami ya panduan menulis bahasa Indonesia yang benar dan komunikatif itu harus dimiliki. Oke, terus bicara menulis sudah. Nah, bicara tentang komunikasi. Kalau sekarang ini memang kita dihadapkan pada dunia yang serba instan gitu ya. Dunia yang serba semua, kalau misalnya ada hal yang tidak berkenan langsung hashtag misalnya, atau nge-tweet gitu ya, atau maaf nih misalnya lebih ekstrimnya surat kaleng gitu misalnya. Jangan, wah nggak seneng nih sama restoran ini, atau produk ini kotor lah, atau jorok lah, atau lamban lah segala macam. Nah, gimana caranya itu? Untuk kita sebagai PR officials, PR officers bisa membuat tameng gitu untuk itu. Seorang PR tidak boleh berbohong, itu penting, ya. Jangan sampai nanti karena ingin ya menutupi atau menjaga citra, menjaga image suatu perusahaan atau suatu individu yang sedang dihandle dan segala macam, tapi ujung-ujungnya ternyata kamu ketahuan karena kamu bohong gitu ya. Sekarang netizen kan sangat pinter. Dia bisa mencari informasi seluas-luas mungkin, ya kan? Dari media manapun dia bisa. Jadi, kita sebagai seorang PR bekerja di lapangan pekerjaan yang dituntut untuk betul-betul paham situasi, ya kita mesti baca. Kita mesti baca lebih banyak informasi, kita mesti bergaul dalam arti nggak boleh malas, ya. Bergerak di bidang PR itu harus networking-nya besar, luas. Karena networking is a king. Ya, cari informasi seluas-luasnya. Ya, baca, tanya, dan segala macam. Sehingga jangan sampai ada informasi yang maunya ditutupi karena kalian menjaga citra tadi itu, tapi ternyata itu bohong atau salah, palsu. Ya, nah itu bahaya.
Ya, nanti kita ngobrol deh pada saat Q&A ya. Oke, jadi bicara apa namanya komunikasi tadi, ingat-ingat kalau komunikasi itu ada namanya communication gap, ada misinformation, ada misperception, ada misunderstanding. Miss banyak. Ya. Nah, itu perlu latihan komunikasi. Komunikasi tidak saja secara verbal bicara seperti ini, tapi juga writing. Dan itu susah. Sejujurnya, kalian hebat. Ambil mata kuliah public relations itu juara. Boleh saya sampaikan karena tidak mudah. Apalagi di era sekarang ini gitu ya. Yang semua serba gitu langsung viral gitu kan. Ya kan? Hashtag gitu semuanya langsung. Heboh nanti kalau misalnya kita tidak hati-hati ya. Oke, masih ada waktu, Ibu, Bu Vivi? Masih, Mbak Masih Vivi. ya? Masih ada waktu ya? Ya. Oke. Sebelum saya memberi contoh, karena tadi saya sampaikan saya bergerak di bidang media cetak sejak tahun 1995, sempat off, dalam arti off itu pergi ke perusahaan yang di luar media cetak, tapi lalu balik lagi, jadi in total mungkin 18 tahun. Tapi nanti saya akan bercerita contoh di situ setelah saya menuntaskan PowerPoint saya ini materinya ya. Jadi being PR officials, menjadi mereka yang bergerak di bidang PR perlu ada namanya engagement. Nah, komunikasi yang engage. Ya, engage apa tuh tunangan ya. Tunangan serunya gitu, asik gitu ya. Ya, maksudnya sedekat itu gitu. Kalau bicara tuh, aduh dimensinya itu sama loh, ada chemistry-nya gitu kan, nyambung gitu. Nah, itu artinya maksudnya communication yang engage. Ya, seperti waktu saya langsung cerita ketika saya menjadi praktisi di media massa. Waktu itu media remaja, ya. Mungkin adik-adik sekarang usianya 20-an mungkin ya, kalau semester 4 ya, 19 lah ya, 19-20 mungkin. Waktu itu masih SD kali ya. Jadi orang tuamu atau tante gitu mungkin familiar dengan majalah remaja Aneka Yes, ya. Kalau bicara majalah remaja, pasti tahu apa namanya ya, influencer gitu ya, atau celebrities atau cover girl, cover boy ya. Kami bergerak di bidang media remaja, tapi intinya adalah sebenarnya youth center. Jadi memberikan wadah untuk remaja Indonesia menggali potensinya. Nah, konteksnya apa dengan dunia PR tadi atau menjadi seorang PR? Jadi gini, sehari itu kami menerima undangan press conference minimal 10. Ya, saking ramenya event atau banyaknya produk launching atau roadshow dan segala macam ya. Kami senang sekali berinteraksi dengan PR company, mereka yang bergerak di bidang public relations yang bukan hanya sekedar nih kirim rilis, nih kirim undangan gitu kan. Datang nggak datang ya terserah gitu ya. No. Kita merasa bahwa kita nih satu senyawa gitu ya. Satu chemistry-nya terbangun gitu. Kalau bicara perusahaan yang memahami bagaimana caranya melakukan komunikasi yang baik, dia akan mempositioningkan diri bahwa kita sama-sama butuh. Ya, jadi apa simbiosis mutualisme gitu ya. Jadi nggak mungkin tuh seorang PR misalnya menelpon ke media langsung bicaranya begini, halo, saya misalnya namanya siapa ya, namanya Zelda. Halo, saya Zelda, saya dari perusahaan PR company bla 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 gitu. Saya kemarin habis mengirimkan rilis loh ke perusahaan Bapak gitu. Saya mau tanya dong, akan dimuat berapa halaman ya, atau akan dimuat berapa layar ya gitu ya. Kalau bicara sekarang kan
mungkin media cetak tidak sebanyak yang dulu gitu ya. Sekarang ada di .com gitu ya, ada di online. Akan dimuat berapa layar ya, atau akan buat berapa seri ya, berapa kali sehari ya, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu contoh yang sebenarnya kurang dapat diikuti. Dalam arti nggak boleh gitu ya. Bicara ke pihak lain ya, third party, misalnya itu media, terus menyampaikan bahwa rilis saya akan dimuat berapa halaman ya, terus kapan dimuatnya, lalu ini, ngerti ya? Jadi kita perlu tips and trick bagaimana caranya sophisticated ketika menyampaikan sesuatu. Nah, itu perlu manner juga. Ya, ujung-ujungnya belajar bagaimana menyampaikan dengan elegan, dengan educated gitu. Karena itu tadi elegan, educated, kelihatan kelas itu adalah citra tadi. Jadi balik lagi sebenarnya citra, kesan. Nah, kesan itu didapat ketika kita bisa menyampaikan semua halnya itu dengan baik dan komunikatif. Ya, sebentar ya, saya oke. Kayaknya materi dari PowerPoint-nya sudah, karena sebagian besar sudah saya sampaikan. Saya balik lagi, komunikasi efektif itu tidak seperti kita beli misalnya makanan gitu ya, terus harus dihangatkan, masukin ke microwave gitu, atau taruh di pan gitu, dihangatin sebentar, langsung mateng gitu ya, enggak ya. Semua perlu proses, semua perlu latihan, dan semua perlu feedback. Jangan khawatir dan jangan sedih ketika ada dosen kita, teman kita, orang tua kita memberi kritik, memberi input, ya kan? Selama itu adalah konstruktif, ya, feedback yang membangun, umpan balik yang membangun, why not? Daripada kita cuma gini, oh iya bagus, oh iya seneng, oh iya keren, padahal sebenarnya enggak gitu. Padahal sebenarnya ya cuma mau nyenangin kita aja deh gitu ya. Jadi kita harus terbiasa dengan input yang membangun. Menurut saya sih itu sangat rendah hati menyampaikan bahwa kita memang harus belajar terus, belajar dari orang lain, belajar dari pengalaman, belajar dari pengetahuan misalnya. Waduh, ternyata yang saya pelajari di buku A gitu kan, di textbook A, di lapangannya beda banget loh gitu. Ternyata ketika di kelas sampai semester 5, 6, semester 7 mau magang, beda banget loh, karena in real life, di tempat magang nggak begitu ternyata. Nah, kita harus secara adaptif, luas juga gitu, untuk bagaimana caranya meng-apply apa yang kita dapat, ya, mengaplikasikan apa yang kita dapat di bangku kuliah, ya kan, ilmu yang sudah ada, lalu prakteknya seperti apa, dan nantinya kan kalau di tempat menulis laporan magang harus begitu ya, bagaimana melink and match-kan antara teori yang diberikan oleh dosen, pelajaran yang didapat di textbook atau dimanapun, di media manapun, dengan keadaan atau kenyataan di lapangan ketika kita sedang praktek kerja industri, prakerin, atau being an intern, melakukan internship. Ya. Jadi kalau boleh, saya mencoba untuk wrap up dari yang saya sampaikan. Effective communication in public relations. Pertama, public relation is about image, is about kesan, is about citra diri. Jangan, kita ini adalah mahasiswa Universitas Pertamina semester 4. Ya kan, identitas kita itu. Ya kan, kita membawa brand itu gitu. Satu, yang kedua, itu kedua deh. Yang pertama, kita adalah anak dari Bapak Ibu siapa namanya, misalnya Bapak Ibu Sastro, ya kan, yang lahirnya di Jawa Tengah, Pati Jawa Tengah misalnya gitu. Nah, kita membawa brandnya Bapak Ibu itu. Image kita adalah sebagai anaknya si Bapak atau Ibu Sastro misalnya gitu. Nah, lalu yang kedua, kita adalah mahasiswa dari tadi Mas Pertamina semester 4. Kita adalah warga negara Indonesia, ya, yang punya identitas
bentuknya adalah KTP, nggak cuma sekedar apa ID card ukuran berapa senti itu, 2 senti kali 3 senti misalnya gitu, enggak. Tapi kita ini siapa? Ya, brand kita ini siapa? Image yang kita mau munculkan, wujudkan itu seperti apa? So we're the one who design our own image, ya. Jadi to wrap up tadi yang saya sampaikan dari awal, PR is about image, PR about kesan, citra, bagaimana caranya mewujudkannya, ada verbal non verbal. Terus kalau anak sekarang kan seru ya, kayak ini lagi di Instagram lagi rame misalnya, oh beauty vlogger, oh food blogger, apa segala macam. Ya kita mau dress up-nya seperti apa, fashion statement-nya seperti apa, itu image juga. Oh dia sukanya pakai apa namanya, misalnya shawl atau misalnya pakai model hijab stylish misalnya, ya itu juga fashion statement, dicari seperti apa. Lalu efektif tidak kita menyampaikan sesuatu. Nulis lebih sering, sesimpel membuat memo. Gak gampang soalnya, karena proses komunikasi itu ada proses decoding, ada proses encoding. Proses memberi dan proses menerima. Pesannya sampai apa enggak ya? Lalu direspon apa enggak ya? Seperti itu. Jadi sesimpel itu Bu Vivi yang mau saya sampaikan. Sebenarnya banyak yang related bicara manners ya. Kalau komunikasi terus bergerak di bidang PR ya, atau komunikasi lah ya di dunia komunikasi gitu. Manners matter lah gitu ya. Mau kita keren, mau cantik, mau pinter, mau ganteng gitu ya. Tapi nggak punya manner, image-nya langsung twing gitu, langsung turun ya. Begitu Bu Vivi. Ada lagi nggak? Mungkin langsung ke feedback dulu, baru ke Q&A dari saya seperti itu. Nanti kita cerita tentang pengalaman saat di media seperti apa nanti pada saat Q&A kali ya. Jadi lebih semarak gitu. Mungkin ada pertanyaan atau ada contoh dari mahasiswa atau dari dosen segala macam yang bisa juga di-share. Karena banyak banget lah yang bisa disampaikan gitu ya. Memang real gitu, dan itu sebagai satu pembelajaran juga gitu. Terima kasih Bu Vivit. Ya. Terima kasih Bu Vivit. Terima kasih Bu Vivi ya Pak Adi. Tadi ada satu hal gitu ya yang jadi hook sekali di ending presentasi Ibu gitu ya, termasuk kayaknya itu jadi karya Ibu juga, sebuah buku Manners Matters gitu ya. Ternyata salah satu kunci dari kesuksesan. Nah, itu dia bukunya. Jadi ternyata salah satu kunci dari kesuksesan dalam hal apapun gitu ya adalah manners gitu ya. Termasuk di salah satu yang perlu di-improve adalah effective communication skills. Ya. Oke, mungkin dari Bu Vivi apakah ada tambahan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab? Coba langsung ke mahasiswa ya, mungkin ada sudah gatel kayak pada mau nanya deh. Oke, ini di Instagram pertanyaan sudah cukup banyak ini Bu Vivi. Ya, langsung. Tapi sebelum kita ke Instagram, kita ke partisipan perkuliahan yang ada di Zoom dulu. Siapa nih yang mau bertanya? Akan ada bonus nih. Bonusnya kalau biasanya dari Bu Vivi hanya tambahan nilai, kalau hari ini bonusnya adalah buku Manners Matters gitu ya, karya Ibu Vivi. Silakan. Bisa gunakan fitur raise your hand di Zoom. Ada dari kelas PR yang bertanya, Audrey? Biasanya punya banyak pertanyaan, Audrey. Mahasiswanya mana sih, Pak? Oh, di itu ya, nggak muncul ya? Ada, Bu, di mana? Oh, ini ya? Iya. Oh, oke. Oh, oke. Oh, rame. Halo. Halo, Bu.
Halo juga. Halo Bu. Hai Bu. Halo, salam kenal. Salam kenal. Oke, ini ada pertanyaan dari Ilham. Silakan Ilham. Ilham Akbar. Dari mana Ilham? Masih mute, Ilham masih mute. Oh, masih mute. Oh iya, ya, maaf. Ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya ke Bu Vivit tadi kan, Ibu menjelaskan bagaimana pentingnya sebagai seorang PR itu untuk cara menulis dan itu perlu latihan yang cukup intens gitu ya Bu dalam menulis gitu. Nah, boleh diceritain nggak Bu pengalaman Ibu selama latihan menulis itu dari awal dulu pertama kali sampai bisa sebagus ini gitu gimana ya Bu? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Ditampung dulu Pak Hadi apa langsung? Langsung aja ya? Lebih nyaman seperti apa Bu Vivit? Apakah mau satu persatu atau ditampung dulu semuanya? Pak Hadi, monggo. Langsung boleh, ditampung boleh. Mungkin ditampung dulu aja. Langsung aja kali ya. Ditampung dulu ya. Tampung dulu. Ya udah ditampung. Oke. Tampung dulu boleh. Oke, itu tadi pertanyaan pertama boleh. dari Ilham. Pertanyaan kedua nih ada dari Giovandi. Silakan Giovandi. Gio mana yang mana Gio? Halo Bu, selamat sore. Siang apa sore ini Bu? Menuju sore Bu. Oh Gio, halo Gio. Ya, halo Bu. Nah, tadi presentasi Ibu tadi kan saya mau tanya bagian yang manners tadi. Ibu menekankan di situ di bagian itu terakhir penutupan. Nah, di sini saya mau tanya, gimana sih menurut Ibu kita kan anak-anak kaum Z Gen Z itu kan terkenal dengan adanya ada bantuan teknologi, jadi kata orang-orang itu mannersnya kaum Gen Z itu agak kurang dari yang sebelumnya gitu. Gimana sih Bu kita sebagai praktisi PR ingin manners kita tetap terjaga, tapi kita ingin dekat sama dari kaum milenial, kaum Gen Z itu sih Bu. Oke, Gio, Makasih, Bu. Gio Fandi ya. Benar, Terima kasih. Ya, siapa lagi? Ini ada nih Pak, ada nih Pak, Aliza Asa. Bu, saya ingin bertanya tapi nggak bisa. Loh, kok nggak bisa? Kok nggak bisa hidup videonya? Alisa mau tanya tapi nggak bisa hidup videonya katanya. Alisa Asa. Ya, Aliza silakan. Ya, silakan. Tapi Alisa nggak bisa, videonya nggak bisa Pak. Videonya. Pertanyaannya apakah? Ditampung ada singkatnya itu. Pertanyaannya apa? Mana Alisa? Halo. Mungkin yang Oke, nyusul aja kali Pak. Nyusul nanti dia kan di teks kan? Iya, ini ada lagi dari Kristi Mega. Silakan Kristi Mega. Mana dia? Halo Bu. Deva. Mana sih? Kristi Mega. Saya nggak ketoy. Oh, Kristi. Hai Kristi. Halo, selamat siang Bu. Yang juga. Saya ingin bertanya, tadi kan Bu Vivit mempresentasikan bahwa seorang praktisi PR itu tidak boleh berbohong ya. Tapi kan mungkin lebih tepatnya di sini namanya, kalau yang kita pelajarin itu namanya framing ya kan, atau membingkai sebuah informasi agar gimana caranya kita melahirkan citra yang baik atau yang kesan yang baik kepada media ataupun publik gitu. Nah, tapi kan publik memandang kita sebagai PR mungkin memberikan sebuah kebohongan gitu, mungkin pandangan mereka. Nah, kalau menurut Bu Vivit sebagai praktisi PR, nah itu cara mengatasi komentar publik yang seperti itu gimana sih Bu caranya gitu loh, untuk gimana memberikan citra yang baik tapi tidak dipandang menutup-nutupi segala informasi yang seperti itu gitu. Mungkin seperti itu Bu dari pertanyaan saya. Oke, Kristi Mega. Ya, terima kasih ya Bu. Terima kasih.
Sementara mungkin 3 dulu, Bu Vivi. Jawab dulu ya. Oke, Ya, baiklah. ada Ilham, ada Giovanni, dan Kristi Mega. Oke, sebentar. Saya tuh seneng liatin siapa-siapa aja, kan kenalan ya kalau ketemu nanti pada saat udah nggak apa namanya social distancing lagi kan bisa nyapa-nyapa, halo gitu kan. Jadi seru. Saya senang berteman. Oke, ada 3 ya, Ilham Akbar. Ilham mana Ilham? Ilham dari mana? Maksudnya di Jakarta kah sekarang atau asal dari mana Ilham? Iya Bu, di Jakarta Bu. Asli Dari Jakarta. jadi SMA Jakarta juga? Iya Bu. Oke. Ilham, kalau bicara menulis jujurnya, ini saya bukan citra ya, saya apa adanya. Saya biasa-biasa aja kok nulisnya gitu. Ya. Namun saya senang melakukannya. Nah, itu. Ya, ketika kita melakukan sesuatu sincere, ya. Ini keyword juga yang penting. Apapun yang kita lakukan, ya, kita harus lakukan dengan sincere. Apa sincere? Tulus. Ikhlas lah gitu. Ya. Jadi kalau kita lakukannya itu dengan sincere, asik gitu aja. Seneng aja gitu. Ya, seperti misalnya kalian di semester 4 Mas Pertamina gitu kan. Wah, masih ada 4 semester lagi nih gitu kan, baru setengah jalan kayaknya. Kapan nih jadi sarjana ilmu komunikasi atau jadi sarjana apa nih? Kalian ini lulusnya apa tuh? SLkom. Apa nanti misalnya? Iya, SIKOM. SIKOM kan misalnya? SIKOM, oke. Kalau kamu lakukannya itu tidak berat, asik, beda banget ketika, wah saya wajib, pokoknya saya diminta orang tua atau saya punya target lulus S1 tahun sekian, lah saya misalnya gitu. Kalau namanya wajib, takut, ada takutnya, berat, segala macam. Jadi, kenapa tadi saya menyampaikan bahwa saya merasa nulis saya mengalir aja gitu. Saya asikin aja gitu. Kalau kita melakukan kerjakan, kita asikkan saja, kita asyikkan gitu. Ya, kamu harus mencari sesuatu yang kamu asik. Asik itu time flies very fast gitu. Waktu cepat banget. Kayak gini, aduh, work from home, aduh study from home, itu bosen udah 4 minggu gitu ya. Iya sih memang gitu kan, nggak boleh kemana-mana gitu, social distancing sampai nanti akhir April mungkin diperpanjang lagi gitu kan. Tapi kalau kita mikirnya begitu kan stres ya. Aduh, kapan ketemu teman-temannya lagi segala macam. Oh, kita asikin apa ya? Coba kita asikin. Kita mau nulis musikalisasi puisi misalnya gitu. Sekarang lagi musim lagi kan, misalnya kita record suara, nanti ada back sound-nya gitar kayak apa, suling kayak apa segala macam, kita suarakan narasi kita pakai kayak kita lagi dubbing atau voice over gitu. Asikin aja. Ternyata itu bisa jadi portofolio loh. Itu bisa jadi sesuatu yang kamu banggakan nantinya, kan tersimpan itu di archive, apa namanya, kamu simpen atau kamu kompilasi sebagai satu karya gitu. Jadi saya mencoba untuk selalu mengasyikkan diri apapun yang sedang saya jalani. Jadi saya secara rendah hati, paham diri, nulis saya biasa-biasa aja kok. Yakin saya masih banyak yang lebih bagus dari saya gitu. Cuma saya asik gitu aja. Nulisnya asik gitu loh, seneng gitu. Terus kalau ada yang mengatakan begini loh, practice makes perfect kayak gitu, maksudnya coba terus aja gitu kan, latihan aja terus gitu. Ya kan? Kita bilang begini, tolong dong ibu, tolong dong adek, aku lagi nulis nih. Kalau kamu baca tulisan aku gimana? Jadi kamu minta teman kamu untuk proofread. Namanya proofreading. Ya, jangan merasa malu, jangan merasa takut, jangan merasa kayak, aduh ntar gue diketawain nih, aduh ntar gue ledekin nih, gitu. Jangan. Teman yang baik, orang tua yang sportif gitu, dia akan mengatakan bahwa, aduh kamu bagus di sini, tapi kok kurangnya begini gitu. Ini namanya constructive feedback. Jadi balik lagi, gimana caranya, lakukan itu dengan hati, sincere melakukannya, terus latihan, terus jangan segan-segan bertanya kepada teman, keluarga, untuk mengkoreksi atau memberi komentar akan apa yang kita buat. Ya, kita lakukan.
Ilham Akbar dari Jakarta. Oke. Gio Fandi. Terima kasih Bu jawabannya. Ya, makasih. Gio Fandi mana Gio? Gio. Iya Bu. Oke, Saya Gio. asli Padang. Oh ya, jadi di sini kamu itu dong, kos. Oh, Iya, anak tapi saya kos. udah balik sih. Iya, udah balik sih. Sekarang ada di sana. Tinggal di mana? Saya Padangnya di Kabupaten Pesisir Selatan, Bu. Oh, gitu. Kan orang biasanya kan saya asli Minang gitu kan, karena Padang tuh kota, toh? Oh iya benar. Padang itu kotanya. Iya Padang benar. itu kan kota. Iya benar. Ketahuan Ibu ya. Masih tahu lah. Saya beberapa kali ke Bukit Tinggi karena adiknya Eyang saya ya, jadi Tante Eyang gitu ya, tinggalnya di depan persis kampus Universitas Bung Hatta. Hah? Bung Hatta yang Bukit Tinggi gitu Ibu ya? Yang di Padang Bung Hatta di Padang juga ada sih. Di Padang ada, ada iya benar. Ada. Jadi saya dulu kalau main-main ke tempat Eyang itu, adiknya Eyang lah sebenarnya, itu suka ke perpustakaannya Bung Hatta situ. Gitu, main-main lah. Senang saya kalau ke kampus yang saya cari perpustakaan. Jadi nanti kalau saya main-main ke UP, Plus Pertamina, pertama yang saya mau datangin perpustakaannya kayak apa ya. Gitu. Ya, Gio Pandi, manners. Oke, begini. Kuncinya satu ya. Kuncinya kalau saya boleh sampaikan, namanya approach. EPPROACH, approach, pendekatan. Ya, kalian ini apa? Generasi Gen Z, let's say, atau Gen Y. Ya, antara Y sama Z deh. Ya, bukan alpha yang pasti. Banyak yang menyampaikan ke saya gini, aduh, anak-anak milenial sekarang susah ya, gitu. Beda deh sama anak zaman dulu, gitu. Sekarang ini anak milenial itu bosenan, terus merasa udah tahu, kalau dikasih tahu belum tentu mau terima, bla 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 gitu. Pernah nggak dengar orang-orang tua, ya orang ibumu, bapakmu atau kakekmu, nenekmu gitu ngomong gini, kalau nenek dulu, kalau kakek dulu gitu. Pernah nggak dengar gitu? Pernah Bu. Ngaku ayo Gio. Pernah Bu. Ya, pernah ya. Mereka membanding-bandingkan. Bener nggak? Iya benar. Mereka membandingkan era yang dulu sama era sekarang. Era sekarang ya. Wah, nenek kau gitu ya. Nenek kau tuh gitu. Nah, sekarang pertanyaannya Gevandi adalah bagaimana dong kalau misalnya ada yang menyampaikan bahwa Gen Z itu memang kurang gitu, susah segala macam. Jujur saya punya Gen Z 1 di rumah. Ya, kelas 10. Satu SMA ya. Terus ada Gen Y 2. Jadi anak saya yang pertama itu semester 6, anak yang saya yang kedua itu semester 3. Ya, jadi seru kan, dan tiga-tiganya laki-laki dan tiga-tiganya game freak. Dia gamer banget ya. Terus bagi orang tua kan gini, waduh, seru kali ya bagaimana menyikapi mereka dengan memahami pola berpikir mereka gitu. Nggak gampang. Ada seninya. Bukan berarti berhasil, enggak. Dia tuh bangun. Ada cases, oh ya kalau misalnya prakteknya seperti ini, ya resultnya seperti ini, hasil seperti ini. Oke, ini cek. Kalau kasus yang kedua, pakai rumus begini, hasilnya begini. Ini cross, teng-tong, oh berarti nggak bisa. Jadi Gio dengan temannya, Gio dengan kakak, atau Gio dengan nanti bos-bos dan segala macam ketika Gio bekerja, itu akan ada masa yang namanya communication process. Kalau saya merasa bahwa generasi yang muda, katakanlah kalian ini, belajar bagaimana memahami, berkomunikasi dengan yang generasi di atasnya. Misalnya X, atau baby boomers katakanlah gitu. Nah, yang atas juga harus belajar bagaimana bisa masuk ke generasi Z. Jadi dia ketemu di tengah-tengah gitu, nggak bisa disalahin bahwa ya soalnya milenial sekarang memang aneh misalnya gitu, atau milenial sekarang susah diajak bicara segala macam. Kok kayaknya
agak kurang setuju ya gitu. Jadi it takes two to tango gitu. Perlu dua arah untuk bisa menjadi engage, untuk bisa komunikasi itu nyambung gitu. Approach-nya harus dicari terus, upaya terus. Approach ya, pendekatan. Oke? Gio Fandi, terima kasih juga. Oh, ada di buku sini, mesti baca. Iya. Karena ini bukunya untuk milenial dan untuk orang tua. Jadi nggak hanya untuk orang tua aja, justru millennials ya. Oke, Gio, sampai jumpa lagi Gio. Aliza Syata tadi nanti itu kan dengan chat ya. Kristi Mega. Ya, memang Kristi Mega, kan saya bilang menjadi PR officer, menjadi seseorang yang bertanggung jawab atau mengemban tugas menjaga citra dari perusahaan, dari institusi, dari seseorang yang sudah memberi amanah ya. Kita kan bekerja katakanlah itu profesional, being professional gitu ya. Itu memang apa namanya ya beban, bahwa kita tahu bahwa sebenarnya kenyataannya di perusahaan itu tidak seperti yang disampaikan di luar, katakanlah gitu. Tapi kuncinya kalau menurut saya tetap tidak boleh berbohong. Tapi kalimatnya dibuat sophisticated, itu mesti latihan sih. Ada prakteknya bahwa kalimat ini sebenarnya bisa diganti yang lebih tidak terlalu sharp, tidak terlalu harsh gitu ya, tapi juga bukan gini, abu-abu gitu loh, ngerti nggak sih? Bahwa karena kita tahu bahwa kalau kita sampaikan itu akan menjadi bumerang atau apa namanya, orang yang membaca akan menyalahkan atau akhirnya jadi backfire bla bla bla. Tapi kita nggak bisa menutupi kenyataan yang sebenarnya yang terjadi di perusahaan kita itu kan nggak mungkin dong. Sekarang mudah kok, netizen lebih cermat, netizen lebih cerdas mencari informasi gitu loh. Nanti salah-salah malah kita yang dituding kan. Ini PR-nya gimana sih? Kok apa namanya nggak ngerti sih gini-gini. Nah, saya bisa bilang, loh, saya kan profesional. Profesional itu mereka yang bekerja dengan baik terhadap profesinya, kan begitu ya, profesional ya. Karena we're being paid for doing that gitu. Tapi apakah ketika kita menjalani yang kita sudah amanahkan itu, terus kita menjadi mengelabui atau kita berbohong tadi, itu bahaya juga. Tadi saya bilang, harus ada exercises-nya. Jadi, instead of misalnya, daripada membuat kalimat yang seperti ini, itu jadi buka-bukaan, jadi kayak menelanjangi gitu katakanlah ya, kasusnya gitu kan, bisa diganti dengan yang lebih sophisticated, dengan mengganti dengan yang lebih elegan gitu, tanpa mengurangi bahwa sebenarnya yang baca pun tahu bahwa sebenarnya bukan itu kenyataannya gitu. No, we have to do exercise for this kind of question sebenarnya. Ada banyak lah, itu kasusnya banyak kalau pengalaman saya di media cetak ya. Kita mesti paham positioning kita di mana gitu. Kalau saya waktu itu, karena saya waktu itu terakhir CEO ya, sebelum CEO saya chief editor, pemimpin redaksi. Jadi waktu itu bagaimana caranya setiap huruf, setiap kata yang dicetak dari hasil tulisan reporter yang diedit oleh redaktur pelaksana, yang lalu lolos oleh wakil pemimpin redaksi, itu dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi it's not easy, saya yakin itu, tapi semua lewat screening. Dan Kristi kalau sudah nanti jadi PR officials harus rendah hati, proofread ke beberapa mata, ke beberapa hati. Nulis itu juga mesti pakai hati loh. Saya itu kalau membuat email ya, kalau dengan staff waktu itu, coba baca lagi emailnya, coba baca lagi WhatsApp, ya kiriman pesan yang sudah disampaikan sebelum klik send. Kira-kira yang menerima seperti apa ya? Apakah kalimat saya sudah punya attitude apa tidak ya? Ada namanya you attitude sentences. Ya, jadi kalimat itu juga ada attitude-nya loh. Salah. Benar.
Ya, apalagi PR. Seorang PR. Ya, tercermin itu dari bagaimana kita mengungkapkan pesan, dari bagaimana kita merangkai kata menjadi satu kalimat itu berarti, bermakna untuk yang menerima pesan itu. Kristi Mega. Iya. Terima kasih. Berarti Bu, tadi yang saya mungkin dapat disimpulkan itu berarti dari apa yang Ibu sampaikan, mungkin tips dari Ibu kayak baca, terus periksa, lalu dicek kembali apa yang kita tulis itu sudah tepat atau tidak. Mungkin seperti itu ya, Bu? Ya, betul. Oke, terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Kristi Mega. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Aliza, Bu. Aliza Asya. Untuk menjadi seorang PR harus memiliki kemampuan menulis dan membaca yang sangat mendasar. Artinya kemampuan literasi harus sangat penting bagi seorang PR. Namun, bagaimana mengimbangi dengan masyarakat yang memiliki tingkat literasi sangat rendah? Adakah kiatnya yang efektif? Oke, sebentar. Seorang PR harus memiliki kemampuan menulis dan membaca yang sangat mendasar. Bagi kemampuan membaca yang sangat rendah, bagi seorang namun bagaimana mengimbangi masyarakat yang memiliki? Oke. Ya, kalimat komunikatif. Kalau saya boleh sampaikan Aliza ya, kalimat komunikatif itu kalimat yang tidak menggurui gitu ya, karena berasumsi bahwa tadi bisa jadi nih literasi orang rendah atau malah sebenarnya sudah above average gitu, ya kan? Jadi kalimat yang tidak menggurui tapi tetap ada informasinya, ya kan? Kalimat yang bukan opini karena itu berangkat dari misalnya teori seperti itu, gitu. Jadi bentar ya, saya baca lagi. Ya, communicative sentences gitu. Mungkin Bu Vivi nanti pada saat di kelas bisa mengulangi lagi exercise-nya sangat banyak sebenarnya ini. Karena kalau sesimpel, saya ada di PPT-nya kalau salah ya, sebentar, halaman berapa ya. Jadi, 7 langkah sebelum menulis, sesimpel kenapa kita harus menulis, siapa audiensnya, dengan bahasa apa, bentuk dan struktur tulisan seperti apa, apakah itu editorial, apakah itu profile, apakah itu tips, apakah itu straight news, lalu gaya menulisnya seperti apa, angle-nya maksudnya, lalu di media mana yang cocok, lalu apakah ada ilustrasi, ya? Karena sekarang mungkin netizen atau readers gitu ya, suka yang pictorial, visualnya lebih banyak. Jadi gambar, lalu ada keterangan fotonya, misalnya gitu. Ya, jadi kita coba pakai misalnya ya infografis dan segala macam gitu. Jadi tadi untuk mereka yang mungkin literasinya sangat rendah, bisa di-design, bisa di-create sesimpel mungkin, semudah mungkin yang dapat dimengerti dengan gambar, dengan contoh-contoh, dengan tipografi, font. Karena begini, ini kasus dan nyata betul ya. Kadang-kadang mereka ya saking mungkin udah high tech dan segala macam, antara fungsi dan estetika suka jadi nggak cocok, berebut. Ya, karena apa? Karena terlalu kreatif gitu. Akhirnya pesannya nggak sampai gitu. Ya, jadi menjawab pertanyaan Aliza, coba ini ada materinya yang saya sudah share kepada pihak kampus. Oke, kemampuan literasi sangat penting bagi seorang PR, betul. Bagaimana caranya ketika kita berhadapan dengan mereka yang mungkin masih di bawah secara pemahamannya gitu ya, literasinya juga mungkin perlu ditingkatkan. Kita desain sekreatif mungkin dengan infografik, dengan bentuk huruf, ya, dengan ukuran juga gitu. Karena kadang-kadang menyampaikan tapi terlalu banyak yang disampaikan, akhirnya mentornya nggak dapat. Ini Aliza karena tidak ada videonya ya, sudah kalau begitu. Ada lagi?
Nah, ini sebelum lanjut yang di Zoom, ada banyak pertanyaan di Instagram Live, Bu Vivit. Oh iya, saya bisa lihat juga ya Instagram Live ya? Bisa. Ini saya catat ada sekitar 15 pertanyaan. Wow, banyak sekali 15. Karena terbatas hanya 10 gitu ya, maka harus dipilih. Oke. Ini pertanyaan pertama. Iya, Instagram. Iya, di Instagram Live. Mungkin yang pertama biar tidak delay gitu ya. Mungkin langsung dijawab saja Bu Vivit. Ya. Yang pertama ada pertanyaan ini dari Instagram @tobias.as. Bu, gimana caranya kita di divisi humas di UKM kegiatan mahasiswa bisa nge-branding UKM ke teman-teman mahasiswa sehingga tanpa pemaksaan banyak yang antusias untuk ikut serta. Apa teknik yang dibutuhkan? Nah, ini kayaknya pertanyaan dari aktivis nih. Jadi bagaimana caranya UKM, ya katakanlah ini seseorang ini involved gitu ya, seseorang ini aktif di UKM UP gitu ya, benar ya Pak Hadi? Iya betul, dia aktif di UKM UP, ada divisi PR di UKM tersebut. Gimana caranya biar mereka bisa ngajak mahasiswa lain untuk join event mereka tanpa ada paksaan? Itu unit kegiatan mahasiswa, Bu Vivit. Jadi ya, Pak? Unit kegiatan mahasiswa. Iya, paham itu saya. Jadi tentu ya kalau bicara UKM itu kan variatif banget ya, dari yang paling serius sampai yang hura-hura, bener nggak sih? Ya kan? Dari yang misalnya lomba debat atau ikut model United Nations, let's say misalnya gitu kan, Moon ikut dong, UP pasti ikut ya. Sampai misalnya yang seru-seruan misalnya buat pensi lah gitu ya, pentas seni kalau SMA gitu kan, di UP juga pasti ada yang music, yang lomba ini lomba itu gitu ya, untuk meningkatkan branding UP juga, untuk menambah portofolio dari kampus. Nah, portofolio dari kampus dan mahasiswa itu sendiri. Bagaimana caranya untuk meningkatkan? Aduh, ini seru banget ya. Namanya siapa Pak? Tobias ya? Oke, Tobias. Tobias, waduh. Ini kalau dibuat workshop itu I love it. Saya tuh paling senang meng-encourage anak-anak muda ya untuk mempersiapkan sedini mungkin e-portfolio ya, karena dimudahkan sekali. Nowadays anak-anak Gen Z ya, mahasiswa yang sekarang semester 4 ya, atau mahasiswa yang tahun 2000-an lah gitu ya, anak-anak digital native gitu. Sekarang sangat kalau saya menyampaikan itu excitement-nya tuh selalu setiap seconds gitu. Tinggal kita bagaimana caranya untuk meraih itu gitu. Ya, meraih itu memanfaatkan tools yang ada. Jadi Tobias, kalau bicara PR ya, kamu kumpulin deh teman-teman yang di UKM kamu. Ya, kumpulin, bikin Zoom grup sendiri lah, kapan sore nanti, besok pagi mau seru-seruan, kita bikin yuk. Kalau bicara Instagram kan 1 menit misalnya gitu kan, maksimum video, cut to cut, dibuat. Ya, tapi Tobiasnya nggak ada ya ini ya, dia nggak live ya. Jadi Tobias bisa membuat perencanaan untuk buat video profile, let's say misalnya, profile UKM. Untuk apa? Untuk Instagram. Untuk apa? Untuk IGTV, ya, IGTV. Untuk apa? Untuk YouTube, untuk vlog di mana segala macam. Atau dan misalnya di UP siapa yang misalnya influencernya siapa? Cari influencer. Ya, 1-2. Siapa? Nggak tahu. Ya, pasti kan ada tuh yang bisa mengajak gitu. Nah, kompilasi activity, kompilasi yang sudah dilakukan oleh UKM itu dikumpulkan. Terus dibuat semacam video singkat gitu yang memberikan kesan siapapun nanti yang involved di situ akan get benefit gitu. Nggak cuma sekedar mengisi kegiatan selain kuliah gitu. Enggak gitu. Tapi sebagai modal untuk menyiapkan e-portfolio gitu. Jadi pahami UKM itu, terus urai kegiatan yang ada di UKM itu apa, kelebihannya apa, ya kan, keuntungan kenapa ikut UKM itu, dan
munculkanlah tuh mereka yang sudah bergabung di UKM itu. Jangan manfaatnya itu apa aja gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak jualan sebenarnya gitu. Kayak membrandingkan si UKM itu untuk mungkin adik tingkat, mungkin kakak tingkat, mungkin di luar sana yang mau involve ya. Di luar sana tuh misalnya brand gitu kan, produk misalnya. UKM ingin melakukan activation ya, event, perlu sponsor gitu kan, perlu dana gitu misalnya, atau perlu barang gitu, barter segala macam kan. Kalau nggak ada composite activity kan mereka nggak ngerti, mereka nggak tahu. Oh ya, event apa itu? Oh ya, sudah buat apa aja gitu kan? Kalau ada kan tinggal langsung dikirim linknya. Ini kita sudah buat ini. Gitu. Jadi ayo kumpulkan, baik itu foto, baik itu video. Lalu cari teman yang jago videografer kayak, ya infografisnya bagus kayak gitu kan. Terus cari teman yang nulisnya asik, komunikatif. Jadi buat aja di caption text-nya itu. Ya, yang penting komunikatif, jangan terlalu banyak informasi terus nanti lupa, orang nggak bisa langsung absorb gitu ya. Kita kalau di media sosial itu yang penting poinnya nyampe dulu, bek gitu. Ya, beda kalau media cetak atau media yang lebih itu kan mungkin bisa dibuka lagi, bisa di-review, bisa segala macam gitu ya. Mungkin sekarang juga bisa ya, tapi maksudnya lebih cepat. Pace-nya lebih cepat. Pak gitu. Tobias ini anak UP juga, Pak? Belum tahu. Kalau di Instagram Live kita nggak bisa nge-detect ini. Jadi nggak tahu ya. Kemungkinan sih anak Universitas Pertamina karena dia bertanya terkait UKM. Ya. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya lagi ini yang sudah kami pilih dari Zauma _BLLH. Zauma, ya. Pertanyaannya namanya adalah, bagus banget. Kak, gimana caranya biar kita jago ngomong di depan umum ya, Kak? Gitu ya. Kayak Kakak jago banget, dan aku dengerinnya enjoy banget gitu. Ini pertanyaan dari Bisa aja nih Zauma nih. Oke, Zauma, tips ya. Bagaimana bisa nyaman, enjoy bicara di depan umum. Oke. Satu hal yang mendasari, be yourself. Udah, itu penting. Jadi Zauma, jangan terbebani untuk, aduh aku harus bagus, aduh aku harus terlihat keren, aduh aku harus terlihat cantik, aku harus terlihat pinter, aduh aku harus terlihat. Nah, jangan. Jadi capek kalau terlalu memikirkan, aduh kalau kita melakukan ini nanti orang seperti apa ya? Boleh sih, itu boleh. Cuma porsinya lebih besar kepada aku nyaman nggak ya? Aku enjoy melakukannya gitu. Kalau teman-teman mahasiswa di sini ya yang sedang Zoom atau di Instagram, because I love doing it gitu. Jadi aku seneng mau sampai nanti malam juga betah gitu. Karena memang seneng gitu punya teman banyak, seneng bisa belajar bareng gitu. Karena jujur aja mungkin teman-teman punya informasi lebih luas lagi, lebih banyak lagi gitu. Hanya karena saya lebih tua aja kali gitu. Dia tahu duluan gitu kan. Ya kan? Tapi teman-teman pasti punya pengalaman, punya pengetahuan yang seru juga gitu, yang saya juga kepengen dengar gitu ya. Ingin juga belajar gitu. Jadi Zauma kuncinya bicara public speaking. Zauma gini bukan harus. Zauma niati diri untuk latihan. Sesimpel seperti ini aja, ya kan, di rumah gitu kan, pakai handphone gitu ya, handphone simple gitu, terus belajar, oke, bicara A, I, U, E, O, oh jelas nggak ya saya menyampaikannya ya, oh kalau bicara itu tidak hanya pronunciation, tapi ada intonasi, oh ada volume, oh ada tempo, oh ada crescendo, decrescendo, gitu kan, itu nanti ada pelajaran public speaking gitu kan. Terus nanti belajar lagi kontennya apa ya? Crescendo gitu kan.
engage atau apa gitu. Jadi Zauma kuncinya belajar dulu, ya, latihan terus-menerus, dan yang paling penting just be yourself. You're so very comfortable to yourself, nyaman pada diri sendiri, ya, senyaman itu. Lalu kamu coba untuk explore. Ya, ada dua, explore and expose. Explore potensi diri, lalu kamu expose it. Ya, kamu munculkan. Karena itu menjadi apa? Reward untuk diri sendiri juga. Ya kan? Untuk kebanggaan juga. Aku mau nyimpen ini latihan public speakingku deh. Hari ini bicara tentang bagaimana penanggulangan COVID-19, misalnya kayak gitu ya, sesimpel itu kan updated banget misalnya. Atau bagaimana ya menerangkan COVID-19 tapi untuk anak-anak kecil. Nah, pura-puranya audiens kita adalah anak-anak SD, TK, misalnya gitu ya. Atau nanti dibalik lagi, ada lagi, wah, COVID-19 untuk orang tua, elderly citizen, yang eyang, segala macam. Nah, itu kan beda lagi tuh approach-nya. Audiensnya untuk anak muda, anak kecil-kecil gitu kan, sama audiensnya yang untuk kakek-kakek, nenek-nenek gitu. Nanti kamu bisa compare tuh. Compare, bandingin. Oh, ternyata begini nih caranya aku bicara sama anak TK SD. Oh, begini caranya aku bicara sama yang udah sepuh-sepuh, misalnya kayak gitu. Zauma, you can do it. Pasti bisa. Oke, terima kasih. Ada satu lagi, Bu Vivit, dari Instagram @uha.jula. Jadi panggilannya Uha. Uha.jula. J-U-L-A. Uha. Jula. Oke. Uha.jula. Uha Pertanyaannya Uha. Uha. Jula. J-U-L-A. Pertanyaannya adalah, Dr. Vivit izin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan jiwa PR pada orang yang introvert? Oke. Baik. Kalau kita sudah bicara tentang pekerjaan ya, ini kita bicara pekerjaan ya, karena kita sudah committed. Saya sudah komit berkarya, berdaya di bidang public relations. Ya, Uha Jula mencoba berjanji. Komit itu kan janji ya. Saya janji untuk berkarya di bidang public relations. Tapi saya tahu bahwa saya ini sebenarnya orangnya pemalu. Saya ini orangnya tidak senang bicara di depan umum, atau saya itu susah mengungkapkan pendapat, atau saya susah untuk bicara gitu ya, karena saya lebih diam, misalnya kayak gitu ya. Nah, gini, Uha Jula, sebenarnya kalau kita telaah lebih dalam tentang manusia, wah ini agak filosofis sedikit nih. Jadi saya sejujurnya tidak terlalu mendukung bahwa kita terkotak-kotak gitu. Oh, kamu ekstrovert, oh, kamu introvert, oh, kamu jadi kayak kita melabel gitu ya. Saya sebenarnya tidak terlalu mendukung gitu. Kalau menurut saya, semua dari kita itu punya kecenderungan menjadi introvert dan ekstrovert. Hanya portion atau degree-nya besar yang mana. Jadi bukan berarti Uha Jula itu 100% introvert, tidak. Uha Jula pasti ada ekstrovert di kesempatan yang mana. Ya kan? Introvert itu karena sudah melabel, wah saya introvert, nggak kayak teman-teman yang lain, soalnya sangat talkative, sangat supel, saya orangnya lebih, jadi kita melabelkan diri terus, aduh kok ini gitu. No, menurut saya kita punya kecenderungan, ya, jadi bukan labeling bahwa saya introvert, saya extrovert, tidak. Bahwa saja memang ada degree atau portionnya itu lebih besar, tapi bukan berarti kita tidak memiliki sifat yang lain. Kalau kita sudah katakanlah Uha Jula mencoba untuk berkarya, berdaya di PR, being professional sebagai Uha Jula yang profesinya adalah seorang PR, menjalankan profesi sebaik-baiknya, doesn't matter, nggak masalah bahwa Uha Jula introvert. Nulisnya bagus,
Ini saya contoh ya, Wahjula ya, kalau misalnya Wahjula nonton atau dengar di Instagram live, saya punya dulu, kami di media cetak Aneka Yes, ada redaktur pelaksana perempuan, orangnya pendiam banget. Ya, katakanlah kalau nggak disenggol, nggak bicara gitu. Waduh, nulisnya bagus banget. Nulisnya crunchy, juicy, seru gitu loh. Ya, kalau saya nyampaikannya berdarah-darah gitu, asik gitu nulisnya. Padahal orangnya semalu itu gitu, sepemalu itu gitu. Jadi jangan khawatir kalau introvert itu nggak mesti tercermin dari karya kita kok. Ya, satu. Yang kedua, bagaimana caranya ketika kita sebagai profesional PR yang ternyata pemalu itu atau ternyata tidak mudah bergaul itu gitu. Kita keluar dari label itu. Kita keluar dari out of box yang kita selama ini nyaman kita huni. Ya, keluar. Saya mencoba menyapalah si A, si B, si C gitu. Asik juga ternyata ya. Networking atau kita bergaul yang inner circle dulu aja. Teman-teman kecil latihannya. Dari situ kita coba lagi yang setengah lebih besarnya. Terus. Bukan berarti nanti itu akan jadi wah super langsung instan gitu kan, nggak bisa. Ya kan? Tadi orang ada kecenderungannya. Apakah dia introvert, apakah dia extrovert. Tapi bukan berarti dia selamanya introvert. Dia selamanya extrovert, tidak. Jadi balik lagi, belum tentu tercermin dari kalau kita PR ya, nulisnya seperti apa. Ketika kita bekerja mengundang media atau press conference atau press gathering, nanti balik ke tempat masing-masing gitu ya, menjadi diri sendiri. Oh iya, ternyata I'm professional. Saya menjalankan profesiku dengan gembira gitu, karena enggak se-introvert yang saya tahu bahwa saya adalah introvert. Saya bisa kok berinteraksi dengan teman-teman di luar sana yang ketika kita jalani pekerjaannya itu kita lupa bahwa kita introvert gitu. Jadi jangan khawatir Wahjula, ketika kita sudah memilih ya bidang yang nanti kita akan berkarya di situ, nikmati aja, jalani dulu, pasti nanti mentok, nyoba gitu ya, mentok ke pentok, stuck, ini gitu. Belajar dari situ. Ya, jadi hidup ini penuh dengan pembelajaran kok. Jadi jangan khawatir, jangan terlalu terpaku bahwa kita adalah si A, si B yang kita labeling diri sendiri itu. No worry, be happy. Ya, oke. Thank you. Oke, terima kasih Bu Vivit. Sekarang kita beralih lagi ke Zoom Bu Vivit. Oke. Di Zoom ternyata ini banyak yang angkat tangan. Yang pertama kita akan memberikan waktu untuk Dila Suri Amalia. Silakan Dila Suri Amalia. Posisi di manakah dia? Oh, silakan, Dila. Hai Dila. Oh, ini pakai foto. Mana Dila Suri ini foto ini? Wajahnya nggak goyang-goyang soalnya. Mana Dila? Halo Ibu. Halo Dila, kamu dari mana? Dari tadi gitu ya? Aku dari Jakarta. Oh, Jakarta. Oke, gimana Dila? Aku mau nanya, gimana pengalaman Ibu ketika berada di majalah Aneka Yes? Dan mengapa majalah Aneka Yes itu sekarang udah nggak ada lagi? Terus yang terakhir, dan kenapa tidak beralih ke digital? Oke, ya. Bagus banget. Emang anyway Dila pernah baca gitu? Enggak sih. Eranya beda ya. Kamu waktu itu umur berapa tuh? Berarti Dila sekarang semester 4. Umurnya berapa? Ya, nggak boleh ngomong umur ya. Nggak apa-apa lah ya. 20-an ya? Iya, betul. Betul kan? Iya. Waktu itu berarti Dila waktu Aneka Yes tutup
Usianya berapa itu? Masih SD. Oke, Dila. Saya jawab langsung ya, Pak Adi. Silakan, Bu Vivit. Ya, Dila, pengalaman. Aduh, kalau bicara pengalaman ya, pengalamannya banyak banget. Bersyukur sekali saya kepada Yang Maha Pengasih dan Penyayang, ya, Allah Yang Maha Esa memberi pengalaman yang kalau diceritakan panjang kali lebar kali tinggi. Ya, dimensinya maksudnya banyak banget. Ya. Pengalaman berinteraksi dengan pembaca. Ya, karena pembaca kami itu tersebar di seluruh Indonesia dan tidak hanya kota besar. Jadi kota kedua gitu ya, misalnya kayak Jakarta, kota keduanya mana? Misalnya Surabaya, kota keduanya mana? Makassar, kota keduanya mana? Sampai kabupaten. Jadi pengalamannya bisa berinteraksi, bertemu dengan pembaca, yaitu remaja seluruh Indonesia, itu pengalaman yang menurut saya tidak bisa tergantikan. Ya, keliling roadshow. Dulu waktu saya masih di sana itu 1 minggu itu bisa minimal ya event ya atau kegiatan itu 15 kota, bayangin aja. Senin ada di mana, Selasa di mana, Rabu di mana, terus sampai hari Minggu. Roadshow, ada workshop penulisan, ada workshop acting, casting, kayak gitu-gitu deh, macam-macam. Ya, sampai summer camp, sampai lomba menulis, lomba menyanyi, lomba band, dan macam-macam. Terus kenapa aneka sound tidak ada? Oke, begini, kalau bicara komunikasi massa, ya, lalu ada turunannya lagi media massa. Media massa itu nanti turun lagi ada media cetak, ya. Media cetak adalah media konvensional, tradisional, ya kan? Di antara itu ada TV, ada radio, ada koran, ya. Lalu ada new media, digital, ya kan? YouTube dan segala macam. Nah, menyadari bahwa target marketnya Aneka Yes adalah remaja, nih kayak kalian semua gini, ya kan? Remaja yang dinamis banget gitu. Aneka Yes dicetak 1 bulan 2 kali, jadi 2 minggu sekali. Padahal tahun 2013 itu digital itu wah lagi seru-serunya juga gitu. Lalu kami yang majalahnya 2 minggu sekali kan harus menunggu sampai cetakan 2 minggu lagi untuk menyampaikan sesuatu. Ya, baik itu tips, baik itu cerpen, baik itu misalnya profil, ya kan? Baik itu banyak banget deh. Ya, banyak banget artikel, banyak banget rubrik. Nah, kalian yang target marketnya adalah majalah kami itu sudah meng-create konten. Kalian sudah menjadi content creator. Sedangkan kami, media cetak itu membuat konten. Ya kan? Jadi, waktu itu saya berpikir begini, kami lah ya di majalah NKS, aduh nggak kepengen. Aku nggak kepengen rebutan, aku nggak kepengen berantem, aku nggak kepengen jadi bersinggungan sama pembacaku, gitu loh, ya kan? Karena you are my diamonds, gitu. Kalian adalah teman-teman sahabat-sahabat kami, gitu. Yang pada saat 2013, 14, 15, 16, sampai sekarang ini, kalian, wow, you are making your own news, gitu. Terus, kami bertahan. Karena kami adalah media remaja yang isinya dari rubrik curhat sampai rubrik cerpen, ya kita nggak mau terus nanti head to head sama kalian gitu. Ya, jadi kita harus paham, media cetak harus paham kapan eranya untuk digital, untuk kalian ya sebagai content creator. Terus nyambung Dila. Kenapa Aneka Yes nggak didigitalin aja gitu kan? Kan bisa misalnya gitu kan. Jujur kalau menurut saya,
kalau konteksnya adalah konten media remaja, menurut saya seperti akhirnya menggarami laut gitu. Jadi agak bukan percuma sih, cuma tidak realistis gitu menurut saya gitu. Jadi bicara media cetak, bicara media online, sekarang ini hidupnya dari mana sih gitu kan? Ya, tidak hanya melulu dari AdSense gitu misalnya, tapi juga yang menghidupi produk, adalah brand gitu kan. Sekarang kalian mengikuti siapa? You are following Instagram atau selebgram gitu. Nah, mereka itu sudah jadi media gitu. Ya. Nah, kita generasi Z ini, generasi remaja sekarang ini memang akhirnya disuguhkan oleh para content creator itu. Dan lebih customized, lebih segmented. Mau kalian yang fashion ada, mau yang beauty ada, mau yang food ada, gitu kan? Sampai yang hobi niche bener, marketnya sangat niche gitu ya, sangat spesifik gitu, ada. Nah, kami itu media massa. ANEKS itu media yang yang one to many gitu. Sekarang kan one to one jadi jatuhnya. Lebih spesifik gitu ya, lebih customized. Jadi kami merasa yang bergerak di media cetak, terutama majalah remaja, kalau itu pun didigitalkan, ya, misalnya ANEKS, kita sudah ada anekes-online.com. ANEKS itu tahun 1997 sudah buat namanya anekes.net. Orang belum .com itu kami punya namanya anekes.net. Ya. Lalu hidupnya bagaimana dong gitu kan, harus secara bisnis juga harus dipikirkan dong gitu. Bertahan terus tahun 2010 kami buat anekes-online.com. Coba kamu iseng nanti ya, Dila iseng aja di googling gitu ya, cari panggil gitu. Ada anekes-online.com. Bargain balik lagi, kalau untuk online kan print itu tidak mungkin karena eranya berbeda. Jadi kami berpikir kami tidak ingin melawan arus gitu ya. Jadi paham kapan harus mundur. Tapi mundurnya dengan hati yang besar. Legowo gitu. Oh iya. Terima kasih untuk 24 tahun yang sangat indah menemani remaja Indonesia di seluruh Indonesia ini gitu kan. Sekarang eranya sudah berganti, kenangan itu tidak terganti. Begitu. Menghibur diri sendiri ya. Gitu Dila. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya, thank you. Oke, terima kasih. Ini waktu kita berhubung sudah hampir habis, gitu ya. Ternyata tidak cukup 2 jam untuk mengulik Bu Vivi. Pengalamannya sebegitu banyak. Bu Vivit. Pengen banget, seneng kalau bisa ketemu langsung loh, beneran. Berinteraksi, transfer positif energinya langsung face to face, physical, no distancing gitu. Pengen. Nanti ya setelah ini ya Bu, kita bisa atur waktu ketemuan gitu. Saya juga kayak penasaran dengan Ibu deh, rame gitu orangnya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Iya bener Pak Hadi, ini kalau diladeni semua pertanyaan kayaknya sampai jam 6 sore ini. Ibunya semangat banget ya. Oh seneng loh, saya seneng loh. Pokoknya kalau belajar itu kan tidak ada batasnya selama yang Maha Kuasa masih memberikan waktu. Saya senang sekali bisa belajar, saling belajar kalau saya tuh intinya seperti itu. Karena ya, sama-sama pertanyaannya, saya catat loh pertanyaannya semuanya tuh. Tuh, mana itu? Oh, ya. Itu belajar dari anak-anak ini. Benar, ada 8 pertanyaan tadi ya. Bu Vivit, sebelum waktunya saya di remind sama moderator nih, saya mau tanya sedikit boleh Bu Vivit?
Boleh, Bu Vivi, monggo. Nah, kalau saya kan memang mengalami zaman majalah Aneka Yes ya. Itu salah satu, ya pasti kita mengalami lah ya. Kurang lebih satu era lah kita. Itu tahun 90 kalau nggak salah. Tahun 90 berarti saya SD SMP lah ya. Mungkin di zaman itu, saat itu PR belum se-glowing sekarang. Mungkin ya, fungsi PR belum se-glowing. 1990 ya? Ya. Yang saya mau tanyakan adalah, saat Ibu aktif di majalah Aneka Yes, untuk fungsi PR dan fungsi redaksi, apakah dalam satu divisi yang sama atau berbeda? Nah, kemudian untuk dua fungsi tadi, kolaborasi seperti apa sih Bu dalam menjalankan aktivitas organisasi? Gitu. Oke, itu saja. Siap, Bu Vivi. Waktu Aneka Yes lahir 1990, sudah ada media remaja sejenis. Ya, yang sudah jauh lebih senior. Tapi waktu itu kami very confident, sangat percaya diri, dan saya sangat yakin dengan pasar. Mengapa? Karena Aneka Yes itu untuk perempuan dan laki-laki. Yang mana media lain yang sudah ada hanya untuk perempuan sendiri, hanya untuk laki sendiri. Ya, saya tahu majalahnya, Bu. Ya, jadi kami dua-duanya bisa masuk. Makanya covernya itu tidak melulu perempuan, tidak melulu laki. Jadi ada perempuan, ada lakinya. Jadi uniknya seperti itu. Lalu yang sangat unik lagi juga, kami ini menyasar kayak piramida begitu ya. Kami menyasar semuanya, dalam arti bukan media yang untuk kalangan A+A, the high end saja gitu. Tapi kita menyadari bahwa yang berhak atas informasi, yang berhak atas hiburan adalah seluruh remaja di Indonesia. Makanya roadshow-nya itu juga, kalau ke Surabaya ya ke Sidoarjo, kalau ke Surabaya juga ya ke Malang juga, gitu loh. Jadi kalau dulu tuh Jakarta itu tahun 2000-an itu Cimone, Cinere belum seperti sekarang gitu. Ya, betul. Yang cici-nya itu masih Greater Jakarta, outer gitu kan. Jadi roadshow-nya kan sampai situ-situ gitu. Jadi image atau kesan yang kami mau sampaikan adalah bahwa majalah untuk siapa saja. Kami punya Yes-nya itu kan Bu, dulu itu ini shifting image-nya dulu itu Yes-nya yang enak sambil santai. Itu lahir pertama kali majalah yang enak sambil santai. Maksudnya enaknya itu enak dibaca, enak dilihat, yang dipegang. Yang laki-laki bawa majalah remaja juga nggak merasa bahwa ih girly banget sih kamu gitu, enggak. Ya kan, karena ini untuk cewek-cewek cowok. Lalu kami berubah. We rebranding tahun 2010 ya. Karena waktu itu 2008. Karena waktu itu franchise magazine udah leluasa masuk gitu. Ya, sudah bisa masuk pasar di pasar remaja di Indonesia. Lalu kita harus berpikir we have to survive kan. Lalu kita ganti itu Yes-nya jadi young, energetic, smart and stylish. Jadi for those who are young, for those who are energetic, for those who are stylish and smart. Yes-nya itu. Jadi kami ubah brand itu. Nah, apakah PR dan redaksi itu menjadi satu department? No. PR punya departemen sendiri, redaksi punya departemen sendiri. Apakah kolaborasi? Pasti. Contoh misalnya redaksi roadshow ke sekolah-sekolah, misalnya high school roadshow gitu, untuk memberi pelajaran tentang penulisan misalnya, atau memberi tips and trick bagaimana menjadi entertainer gitu kan. Kalau Ibu lihat kan sekarang ini alhamdulillahnya banyak entertainer ya, public figure itu yang memulai karirnya dari majalah remaja Aneka Yes. Ya, karena kami mencoba membrandingkan diri, memberi image bahwa ayo guru-guru di luar sana gitu, sekolah-sekolah, daripada anaknya keluyuran gak jelas misalnya pulang dari sekolah ya, ayo sini kirim ke kami punya namanya Youth Center. Jadi ada sekolah modeling, ada sekolah writing, ada sekolah acting. Jadi sebenarnya kantor kami ini lebih dari sekedar hanya magazine company, tapi youth center gitu. Jadi ruamenya Bu, ampun gitu. Nah, tentu PR sama redaksi. Jadi kalau misalnya ada event itu PR-nya jalan gitu. PR-nya membuat radio roadshow gitu.
terus buat program TV waktu itu ada di TPI, ada di CTI, CTV macam-macam. Ya, jadi memang saat itu fungsi PR sudah ada ya Bu ya? Sudah. Kebetulan waktu itu kebetulan awal itu saya di PR-nya Bu, bukan dari redaksi justru. Redaksi menyusul. Jadi Ibu justru karirnya dari PR ya, baru kemudian ke redaksi. Iya. Justru saya berangkatnya dari PR dulu, baru redaksi-redaksi itu saya belajar nulisnya itu bisa dikatakan newbie lah gitu. Tapi PR-nya justru saya karena background-nya komunikasi dan saya menggunakan tools waktu itu belum ada digital, jadi bekerja sama dengan media lain juga, misalnya radio, TV itu kan media sama-sama media kan. Jadi saya membuat integrated promotion system waktu itu. Termasuk tadi merumuskan strategi positioning tadi ya, majalah ADKYS. Dari yang sama santai sampai yang smart and stylish itu tadi. Oke. Wah, keren. Saya baru tahu tadi kepanjangan Yes itu seperti itu loh, Bu. Iya, karena kita harus itu kan, Bu. Iya, kita harus realistis kan bahwa saingannya waktu itu makin banyak gitu kan. Terus sebenarnya kita harus hidup juga gitu kan. Jadi kita ubah itu. Jadi waktu itu saya yang mendobrak para BOD gitu kan. Kertas black and white-nya diganti, nggak usah pakai ada black and white, semuanya art paper gitu. Oke. Gitu. Jadi iklan-iklan masuk, Bu. Iya betul. Iklan yang high end katakanlah gitu, yang tadinya ngelirik kita jadi masuk gitu. Itu kan image kan, itu citra kan. Tapi jujur saja Ibu, dulu itu memang majalah favorit saya, majalah ADKYS dibanding yang tadi Ibu bilang. Thank you. Ini tidak karena Ibu di Aneka, tapi memang saya dulu ADKYS, baru yang tadi yang majalah yang lain-lain tadi gitu. Iya. Karena saya waktu itu kan SMP ya, jadi memang remaja-remaja yang lagi ya semacam itulah kan butuh. Iya. Bu Vivi di Jakarta SMP-nya? Oh enggak, saya di Lampung. Oh, Lampung saya itu event di Lampung tuh, mall apa tuh dulu tuh? Mall apa tuh? Kami beberapa kali bikin event di Lampung tuh. Termasuk rame kok di majalah ADKYS di Lampung. Saya masih ingat. Geng saya bacanya ADKYS. Waduh, asik deh. Thank you Bu Vivi. Ya, baik kembali ke Pak Hadi. Ketemu ya. Ya, semoga bisa ketemu ya, Bu. Amin ya Allah, amin. Pak Budi. Oke, sesi terakhir ada closing Ibu dari Pak Budi. Silakan Pak Budi. Mau nggak Pak Budi? Wah, ini sungkem saya mah. Terima kasih Bu Fit ya sudah berkenan ini sharing kepada kita semua melalui Instagram Live. Juga. Delay, Pak. Mesti mandi kan bersebut, belum mandi. Nah, tadi delay. Ya, jadi terima kasih sudah berkenan mengisi sesi ini. Sesi live kita kepada para mahasiswa, juga kepada para followers dari Instagram Universitas Pertamina, Bu. Waktunya pastinya kurang. Insya Allah nanti kita, tadi Bu Vivi sudah menyampaikan, kita range lain waktu. Sebentar, di internetnya kayaknya, ya. Kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Bentar. Oke. Soalnya unstable tadi. Oke, intinya kami terima kasih. Ya. Ada mahasiswa tadi sudah mendengarkan sharing, ya meskipun saya juga heran sih kenapa ADKYS kok nggak buka lagi, karena Bu Vivit ini memang terlahir dari keluarga media, macam-macam media sudah dibuat, setelah tutup kok nggak bikin lagi gitu, saya agak bingung juga sih sebetulnya. Tapi memang anyway, ADKYS memang cukup dikenal. Itu kami pernah kerjasama, Bu, sekitar berapa ya? Mungkin 8 tahun yang lalu lah, ketika waktu itu saya di Universitas Pertamina ya. Dan itu eventnya, saya masih ingat, eventnya itu Lomba Marawi se-Jakarta. Dan ratusan orang gitu. Jadi luar biasa memang power untuk medianya ya pada waktu itu ya. Jadi memang jaringannya luar biasa, itu memang proven. Artinya tadi Bu Vivi juga bilang, saya terus terang kurang mengikuti ADKYS ya, karena mungkin waktunya
ini ke kota 90-an ya. Jadi nggak mengikuti seperti itu. Mungkin Bu Vivi lebih banyak. Cuman saya witness juga gitu, menyaksikan sendiri bagaimana kecanggihan Aneka Yes sehingga bisa mengumpulkan begitu orang ya dalam satu waktu tertentu gitu. Nah ini gampang karena ngumpulin 400 orang yang antusias itu bukan pekerjaan yang mudah gitu ya, yang tidak bisa hanya dilakukan dalam beberapa minggu atau beberapa pasti lama sekali membangunnya. Nah saya kira mudah-mudahan dari mahasiswa juga mendapatkan pengalaman yang berharga dari sharing sore hari ini dan atau siang sampai sore ini. Mudah-mudahan Bu Fit masih bersedia nih Bu kalau kita undang lagi gitu untuk sharing tentu topik yang berbeda gitu ya. Supaya dari mahasiswa juga mendapatkan insight dari praktisnya. Karena mereka nanti juga akan terjun ke dunia kerja yang harapannya tentu sesuai dengan ilmu yang sudah dipelajari di kuliah ya. Dan saya kira ilmu komunikasi itu cakupannya sangat luas. Tidak hanya di perusahaan, tapi juga bisa di media, bisa juga bahkan di non-profit organization, bisa di pemerintah, macam-macam lah. Itu semakin penting. Nah, saya kira itu sih dari saya. Mohon maaf ini karena nggak bisa ketemu, jadi nggak bisa foto-fotoan kayak biasa gitu kan, rame-rame foto. Kalau kami biasanya sesi di kampus gitu ya, biasanya kami gunakan ruang auditorium, banyak yang ikut, kemudian nanti kita terakhir ada foto bersama gitu. Nah ini udah nggak bisa lagi, insya Allah nanti. Insya Allah nanti kalau keadaan sudah normal, mudah-mudahan bukan new normal. Orang sekarang bicaranya new normal. Mudah-mudahan bukan ini new normalnya ya. New normalnya adalah ya offline gitu loh. Jangan sampai kita nggak bisa ketemu sama sekali gitu kan. Nah itu juga bahaya juga ya. Mudah-mudahan di masa depan kita bisa jumpa secara fisik, bisa foto bersama, bisa tanya jawab lebih langsung. Jadi Bu Vivit bisa menularkan energi positifnya, energi semangatnya ke adik-adik mahasiswa kita gitu. Itu aja sih dari saya. Lagi terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Hadi. Silakan Pak Hadi. Terima kasih Pak Budi, matur nuwun. Ya, sama-sama. Pak Budi, terima kasih sekali atas closing-nya, Bu Vivit. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang pasti sangat sibuk gitu ya, untuk sharing dengan kami, dengan kelas PR, termasuk juga dengan viewers. Tadi ada cukup banyak viewersnya di Instagram Live. Dan mohon maaf kepada viewers, tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Mudah-mudahan nanti kita ada sesi lain untuk bicara topik lain lagi gitu ya tentunya. Dan terakhir kami tutup acara. Saya selaku host mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Vivit. Nuwun Bu Vivi, Pak Hadi, Pak Budi. Sampai bertemu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Vivit. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Vivit. Terima kasih Bapak. Ya boleh. Ya Ro, masa aku nggak difoto dari tadi? Foto dong.